selamat datang kembali di kuliah Fisika Dasar. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai fluida ya. Beberapa hal yang akan kita diskusikan di sini diantaranya mengenai besaran-besaran fluida. Kemudian kita akan membahas fluida statis, di mana di sini kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis, pengukuran tekanan, prinsip Pascal serta prinsip Archimedes. Kemudian kita akan lanjut mengenai fluida dinamis ya, di mana fluida dinamis yang kita bahas di sini adalah fluida yang ideal. Di mana di sini nanti kita akan membahas mengenai apa itu fluida ideal, kemudian persamaan kontinuitas serta persamaan Bernoulli. Ya, untuk pertama ini kita akan membahas dulu mengenai besaran-besaran fluida. Nah, sebelum kita membahas apa saja besaran-besaran fluida, sebaiknya kita menelaah lebih dulu apa itu fluida ya. Sebelum kita menjelaskan apa itu besaran-besarannya, besaran-besaran dulu fluida, sebaiknya kita menelaah dulu apakah fluida itu. Nah, untuk memahami fluida itu apa, kita harus meninjau dulu zat ya. Jadi di alam ini ya, seperti yang kita ketahui bersama, ada 3 zat yang kita kenal. Yang kita kenal ya, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, saya akan menggambarkan bagaimana karakteristik dari zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Oke, yang pertama ini adalah zat padat. Zat padat. Ya, sekarang zat padat. Kemudian ini molekul-molekulnya. Molekul-molekul dari zat padat saya gambarkan dengan sebuah lingkaran-lingkaran di sini ya. Ini molekul-molekul zat padat. Ya, zat padat itu dicirikan dengan gaya tarik antar molekul yang sangat kuat, sehingga jarak antar molekul ini sangat kecil ya. Dengan kata lain sangat rapat susunannya, sehingga zat padat ini bentuknya tetap dan rigid ya. Jadi ini zat padat. Kemudian kita kenal lagi yaitu zat cair ya. Zat cair kita buat dulu ya. Nah, kalau zat cair, molekul-molekulnya dia lebih tidak rapat ya, kurang rapat dibandingkan dengan zat padat, relatif kurang rapat terhadap zat padat ya. Dan zat cair ini molekulnya mengikuti bentuk ruang yang dia tempati ya, seperti ini ya. Jadi fluida ini sifatnya dia zat cair ini sifatnya dia menempati ruang seperti itu ya. Ini kita sebut zat cair. Nah, yang satu lagi zat yang kita kenal yaitu zat gas ya. Dimana zat gas ini susunan molekulnya jauh lebih tidak rapat, relatif kurang rapat dibandingkan dengan zat cair. Artinya dari ketiga zat ini zat gas lah yang paling tidak rapat ya susunan molekulnya, sehingga dia sangat bebas ya, cukup acak ya, dan derajat kebebasannya ini sangat tinggi seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan zat gas. Nah, ketika kita berbicara tentang fluida, sebenarnya fluida itu adalah ya, simpelnya adalah kedua zat ini. Fluida itu lawannya zat padat ya. Berarti fluida itu adalah zat cair ya. Fluida itu zat cair dan juga zat gas. Inilah yang disebut dengan fluida ya. Ketika ditanya apa itu fluida, simpelnya ya zat cair dan zat gas. Nah, untuk lebih dalam lagi mengetahui apa sih karakteristik dari fluida itu, nah kita lihat sama-sama kenapa zat cair dan zat gas ini dikatakan sebagai fluida. Yang pertama ya, yang seperti tadi ya, yang membedakan antara zat cair dan zat gas, susunan molekulnya kurang rapat, sehingga gaya itu menunjukkan gaya tarik antar partikelnya lemah ya, gaya tarik
antar molekul, ya, gaya tarik antar molekul, gaya tarik antar molekul, ya, relatif lemah terhadap zat padat. Kemudian ketika zat padat, ya, kalau diberikan shear stress, ya, kalau kita belajar mengenai elastisitas kemarin, maka zat padat ini bentuknya tetap, ya, atau dia bisa patah, ya. Bahkan apabila dia elastis, maka dia bisa kembali ke bentuk semula. Sementara zat cair dan zat gas apabila diberi shear stress seperti ini, ya, diberi tegangan geser, maka apa yang terjadi? Dia tidak dapat kembali ke bentuk semula, ya. Dia langsung, ya, berbentuknya kacau, ya, seperti itu. Bentuknya kacau, tidak memiliki deformasi tertentu. Jadi selain itu dia tidak dapat menahan shear stress. Nah, ini yang merupakan ciri utama dari fluida, ya. Dia tidak dapat menahan shear stress atau diberi tegangan geser, maka dia langsung bentuknya amburadul seperti itu. Kalau zat padat, jika dia elastis, maka dia akan kembali ke bentuknya semula, ya. Dia akan mengalami deformasi, kemudian karena dia elastis, dia punya kemampuan untuk kembali ke bentuk semula, ya, seperti itu. Tapi kalau dia pada titik tertentu stres melewati batas elastisitasnya, maka dia akan plastis kemudian putus, ya, seperti itu, ya. Tidak dapat menahan shear stress. Atau tangential stress juga sebutannya. Nah, yang tadi fluida itu tidak punya sifat elastisitas, ya. Tidak seperti zat padat. Oke. Tidak punya sifat elastisitas seperti zat padat, ya. Jadi inilah yang membedakan antara fluida dan zat padat. Nah, kalau dengan demikian, fluida itu adalah zat cair dan zat gas, ya kan? Nah, apa bedanya zat cair dan zat gas? Nah, kalau zat cair ini dia tidak dapat dimampatkan, ya, atau dikompresi. Sementara zat gas ini dapat dikompresi. Dengan kata lain, ya, karena tadi udara ini sangat bebas, maka densitasnya pun dapat berubah mengikuti tempatnya. Sementara fluida apabila dia ditekan, maka fluida ini akan bergerak, ya. Dia tidak bisa dimampatkan, ya. Dengan kata lain, zat cair ini adalah fluida yang incompressible, ya, atau tidak dapat dimampatkan. Tidak dapat dimampatkan. Atau incompressible bahasanya. Jadi apabila zat cair ini ditekan, maka dia akan bergerak. Sementara kalau gas dia dapat dimampatkan, ya. Sehingga dia disebut fluida compressible. Compressible fluid, incompressible fluid, ya. Dapat dimampatkan. Ya. Ini, ya, mengenai fluida dan karakteristik dari fluida secara umum. Nah, sekarang kita akan langsung membahas mengenai besaran-besaran dalam fluida, ya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas ada dua besaran utama, ya, dalam fluida. Yang pertama kita akan membahas densitas, ya. Densitas. Biasanya dilambangkan dengan notasi rho, ya. Rho, ya, ini huruf Greek alfabet atau huruf Yunani. Ya, ini adalah densitas, ya. Oke. Nah, densitas, ya. Densitas itu didefinisikan sebagai kerapatan suatu zat, ya. Didefinisikan sebagai kerapatan suatu zat. Kerapatan
suatu zat. Nah, apa sih definisi kerapatan suatu zat itu? Nah, secara fisis ya, kerapatan suatu materi atau zat itu adalah besarnya massa dibagi dengan volume ya. Jadi densitas itu adalah massa per volume. Jadi kerapatan seperti itu, distribusi massa ya. Distribusi massa terhadap volumenya. Jadi kalau kita lihat kembali ya, kalau zat padat itu zat padat memiliki densitas yang jauh lebih besar dari zat cair dan lebih besar dari zat gas. Kenapa? Pertama, distribusi massanya itu hampir merata di seluruh ruangnya ini ya. Jadi misalkan ini volume ya, volume dari geometri dari zat padat, kemudian partikel-partikel inilah yang menyebabkan zat memiliki massa. Sehingga kalau kita lihat di sini distribusi molekulnya dia rapat ya, sehingga ini dikatakan high density atau densitas tinggi. Kemudian zat cair dan yang terakhir adalah zat gas. Jadi bisa kita tulis ya di sini density padat itu lebih besar dari density zat cair. Density zat cair lebih besar dari density gas ya, seperti itu. Nah, dimana kita kembali ke sini ya, bahwa apabila tadi densitas ini sama dengan massa per volume ya. Dengan kata lain, satuan SI dari densitas ialah kilogram per meter kubik ya. Ini adalah satuannya dan dimensinya tinggal kita lihat saja dari satuannya ya. Kilogram berarti massa M dan volume per M pangkat 3 berarti L, karena dia per pangkat 3 berarti minus ya, M L-3 seperti itu ya. Nah, densitas ini biasanya secara relatif ya dapat digunakan untuk melihat berat dari suatu fluida secara kualitatif ya. Jadi ini secara dengan melihat densitas, jadi kita bisa tahu apakah suatu fluida itu berat atau ringan, seperti itu. Jadi densitas ini dia menyatakan berat dari suatu fluida ya, berat dari suatu fluida secara kualitatif. Simpelnya kita tahu bersama ya, kalau densitas minyak itu lebih kecil daripada densitas air, sehingga apabila kita menyatukan minyak dan air dalam satu tempat, maka air itu akan menempati wadah yang paling bawah dan minyak berada yang paling atas, seperti itu. Nah, karena dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata densitas air itu lebih besar daripada densitas minyak ya, sehingga kita bisa lihat bahwa air itu jauh lebih berat daripada minyak ya, seperti itu. Nah, paling simpel lagi ya, kalau kita melihat kondisi bumi itu intinya terdiri dari besi ya. Jadi bumi pada awal mulanya, singkat ceritanya, terbentuk itu dari material-material luar angkasa ya, yang menggumpal ya, bertumbukan satu sama lain, kemudian saking panasnya mereka meleleh. Nah, kemudian material yang memiliki densitas paling besar ya, dalam hal ini besi, dia berada di inti yang paling dalam. Kenapa? Karena dia memiliki densitas yang paling besar, kemudian diikuti dengan material-material penyusun di atasnya, dan tempat kita berpijak itu kerak bumi itu adalah bagian dari permukaan bumi yang paling ringan ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, densitas itu dapat digunakan untuk menyatakan berat ya, merepresentasikan berat dari suatu fluida secara kualitatif, seperti itu ya. Jadi kalau di zat padat ya, kita kemarin belajar untuk mempelajari suatu material ya, benda padat, kita pertama melihat massa ya, massa. Nah, kalau di zat padat ada massa, maka di fluida kita memiliki
rho, seperti itu. Nah, kemudian kalau di zat padat itu ada gaya ya untuk yang menyebabkan benda bergerak ya, maka kalau di fluida yang menyebabkan fluida itu mengalir ya. Kalau di fluida kita katakan dia mengalir apa? Yaitu adalah tekanan. Nah, jadi besaran yang kedua yang akan kita bahas di sini ialah tekanan, seperti itu. Tekanan. Tekanan. Nah, tekanan di mana tekanan ini biasanya dinotasikan dengan huruf P yang artinya pressure ya. Tekanan ini ya seperti yang kita tahu bersama ya, besarnya gaya per satuan luas ya. Besar gaya per satuan luas. Atau dapat kita tuliskan P sama dengan F per A ya. Kita kotakin dulu. Nah, P sama dengan F per A. Nah, satuan dari P ini ya, satuan dari P ialah Pascal ya. Satuan SI-nya ialah Pascal atau biasa disingkat PA. Nah, namun pada umumnya ya, Pascal ini, 1 Pascal itu merupakan satuan tekanan yang paling kecil ya, dan itu jarang sekali ditemukan di pada praktiknya, sehingga biasanya untuk menyatakan besar tekanan biasanya digunakan tekanan ya, tekanan atmosfer ya, ATM, atau juga biasanya menggunakan satuan milimeter air raksa ya, seperti itu, dimana 1 ATM atau 1 atmosfer ya, besar tekanan 1 atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau kalau kita konversi ke milimeter air raksa mmHg itu sama dengan 760 mmHg. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah 2 besaran dalam fluida, yaitu densitas dan tekanan. Nah, kita lihat lagi ya di tekanan ya. Kalau kita lihat persamaan matematisnya, ya kemarin waktu belajar elastisitas ya, kita belum membahas mengenai stress and strain ya. Ketika membahas stres itu adalah gaya persatuan luas, sementara ini juga tekanan adalah gaya persatuan luas. Lalu apa bedanya antara tekanan dan stres? Nah, kalau stres itu ya secara matematis ya, dan pengertian pun dia sama ya dengan tekanan stres dan tekanan, tapi stres itu ya itu digunakan untuk zat padat, sementara tekanan ini digunakan untuk fluida, yaitu zat cair dan zat gas ya, seperti itu. Nah, jadi 2 ini ya, densitas dan tekanan adalah besaran yang akan paling banyak dibahas dalam fluida ini, seperti itu. Dan nanti ketika membahas fluida bergerak kita juga akan melihat besaran lain ya, seperti kecepatan, kemudian ya kalau bicara tentang gerak kita akan membahas mengenai kecepatan, percepatan, dan juga waktu serta posisi, seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah besaran-besaran fluida yang akan kita bahas di sini ya, densitas dan tekanan. Ya, seperti itu.